Tapi saya mau tidak mau pokoknya tim saya diambil gitu, saya tidak akan membalas dengan mengambil timnya orang untuk saya yang sudah bergabung, biarkan gitu. Mungkin itu rezeki saya hanya sampai di bonus pasangan sekian saja, selanjutnya diambil sama orang, tidak apa-apa lah, mungkin itu menjadi rezekinya mereka gitu. Saya tidak pernah sakit hati gitu, tidak pernah nanti Tuhan pasti memberikan ganti yang lebih banyak, yang lebih baik. Karena kalau orang mengambil timnya orang dan orang itu ikut tanpa memikirkan mereka itu asalnya dari mana, diiming-imingin ini, oke deh saya join lagi, itu tidak bakalan berkah dan rezeki itu tidak akan mentok gitu. Suatu saat akan mentok dan dia akan melakukan hal yang sama di tempat lain. Gitu. Mungkin itu Pak. Jadi kebanyakan saya bicara ini. Keren, Bu Sri. Keren. Ini menginspirasi teman-teman juga bahwa kalau mau sebenarnya itu memang harus dikawal dari awal sampai berhasil. Ya, informasi Bu Sri, kalau kita menghitung RO 125, kalau ordernya besar, kalau misalkan kita punya link khusus nih dengan orang-orang yang perlu diamplopin, misal gitu ya. Kalau orderannya besar, kita bisa pakai orderan yang sekali RO itu 20 juta atau 100 juta, di mana harganya per boxnya itu jatuhnya cuma Rp100.000. Nah, ada selisih harga Rp25.000, itu bisa kita manfaatkan untuk sensitivitas pada mereka yang sudah membantu jalannya proposal kita. Begitu Bu Sri. Oke Pak. Gini Pak, yang saya lakukan di MOU ini, jadi pembelanjaan misalnya sekian gitu. Saya keluarkan sekian persen. Nah ini masih ada. Jadi pembelanjaan ini saya bagi Pak. Ada pembelanjaan berupa FO dan ada pembelanjaan berupa RO. Pembelanjaan FO ini saya berikan kepada instansi-instansi yang terkait. Jadi saya berikan, saya masukkan beliau-beliau itu ke sistem. Kelebihannya itu nanti saya berikan kepada tim yang bekerja ini, kan masih ada yang basic Pak, ada basic, ada yang reguler. Nah kemarin saya katakan, pokoknya nggak usah khawatir, ayo kita bekerja, kita jual sekian ke instansi, kita buka harga sekian, ini kita RO-kan sekian, kita FO-kan sekian, ada selisih harga di sini. Nah, selisih pendapatan inilah yang kita buat untuk cashback dan reward-nya beliau-beliau itu. Paham. Nah, setelah itu kita tidak masalah, kita ID-kan. Jadi kita ID-kan supaya apa? Untuk mengikat. Jadi mereka, beliau-beliau itu tidak akan kemana-mana. Satu, sudah dapat cashback sekian persen, reward sekian persen, ditambah lagi reward yang sistem baku yang dikeluarkan oleh dari PT BES gitu Pak. Jadi dapat 3 beliau-beliau itu. Semoga ini disetujui Pak. Jadi tadi saya juga sholat berdoa, makanya saya terlambat masuk gitu. Kita lagi nanti malam ini juga sama-sama supaya besok itu hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hatinya manusia gitu. Jadi kami mohon kepada Allah itu supaya jika ini memang rezeki yang berkah, berarti buat tim kami bisa menolong orang, bisa menyelesaikan
permasalahan di tim kami, misalnya ada yang punya hutang, ada yang ini, saya pun juga punya hutang, kan gitu. Memang rezeki ini harus kita terima untuk menyelesaikan itu. Semoga Allah membukakan dan memberikan ini rezeki buat kami gitu Pak. Hanya itu aja. Tapi kalau misalnya saya berdoa Pak, memang kami perlu uang semuanya. Tapi mereka saya ajarin, rubah doanya. Kalau misalnya ini orang ini belanja, nanti menjadi berkah buat semuanya. Semoga Allah memberikan rezeki ini. Tapi jika orang ini belanja akan mendatangkan masalah di tim kita, semoga Allah menunjukkan jalan agar merubah orang itu atau membatalkan orang itu belanja ke kita gitu Pak. Tuh. Keren. Jadi sama dulu waktu kita di properti juga gitu Pak. Jadi kalau saya survei lahan itu yang mau saya jual atau yang mau saya beli, kan saya berdoa selalu begitu. Saya tidak pernah minta, oh ya Allah tolong tanah ini supaya laku, orang ini yang beli gitu. Enggak. Jadi saya berdoa semoga jika memang benar ini lahan ini mendatangkan rezeki yang berkah, mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang terkait. Semoga ini dikabulkan menjadi rezeki. Tapi jika akan mendatangkan masalah, semoga ini dijauhkan dari kita. Itu Pak saya. Sudah tepat. Mohon doanya saja karena ini akan menyusul 3 orang lagi yang jika kita itu 3 orang lagi yang akan menyusul. Jadi kami sudah ditunggu oleh Gubernur NTT. Itu Gubernur NTT sudah menunggu kami. Kemudian ada lagi yang pengusaha gitu. Mereka jadi investor untuk membiayai petani sekaligus mengambil hasil panennya ini untuk diekspor. Gitu. Baik, terima kasih Bu Sri, sharingnya luar biasa. Yes, sama-sama. Luar biasa. Saya doakan Bu Sri mudah-mudahan lancar semuanya sesuai ekspektasi. Amin. Kita juga berdoa untuk Pak Agung semoga segera sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali ya. Iya, amin. Amin. Baik, berikutnya Bu Muli, mungkin 2 pertanyaan lagi. Pak Khalid, ya, Bu Muli, Pak Khalid bisa dibuka mikrofonnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih Pak, gimana caranya menumbuhkan semangat dalam diri? Karena selama ini closing itu jarang Pak. Saya masih bingung. Ini kayaknya ada 2 ini deh, ada 2 ikut Zoom berdekatan, dua-duanya mikrofonnya aktif. Oh ya gitu aja Pak pertanyaannya. Jadi yang mana dulu ini? Cara menumbuhkan semangat apa closingnya dulu? Iya dua-duanya Pak. Dua-duanya. Yang nanya Mas Rolik apa Pak Andi? Di sebelah saya nih Pak. Oke. Pelatih bertanya Pak. Insya Allah ini bisa membantu ya. Jadi gini Mas Rolik, semangat itu sama dengan iman. Nih, semangat itu sama dengan iman. Kalau semangat adanya di pikiran, kalau iman adanya di hati. Iman itu kadang-kadang tinggi, kadang-kadang lemah, kadang-kadang hilang. Kalau iman tinggi, rajin ke masjid. Kalau iman lemah, malas ke masjid. Kalau iman hilang, malah nggak sholat. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya iman itu tumbuh? Caranya adalah kumpulnya sama Ustadz. Nanti ngobrolnya sama Ustadz. Nanti lama-lama itu akan tumbuh. Begitupun semangat.
Semangat itulah yang disebut, semangat itu ada dalam pikiran kita. Semangat itu ada dalam pikiran kita. Semangat menjadi down itu karena dipengaruhi oleh beberapa hal yang membuat kita menjadi drop. Yang pertama yang bisa mempengaruhi itu adalah keadaan. Nih, keadaan yang terjadi pada kita. Prospek hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Ternyata orang yang kita prospek tidak join. Karena kita berharap orang yang kita prospek pasti join. Nah, ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita, itu biasanya seseorang menjadi drop. Yang kedua yang mempengaruhi semangat adalah informasi. Informasi yang datang dari orang-orang yang membuat semangat kita itu menjadi drop. Jadi, caranya bagaimana supaya semangat itu tumbuh? Semangat itu tumbuh. Yang pertama adalah miliki penyemangat diri sendiri. Jangan nunggu disemangati oleh upline, jangan dulu disemangati oleh leader. Mas Kolik masih punya anak enggak? Yang masih kecil. Nah, masih ada kan? Mas Kolik berharap anak ini nanti setelah gede jadi apa? Itu jadi penyemangat. Nah, kemudian ketika Mas Kolik mau tidur nih, jangan tidur duluan. Jangan Mas Kolik tidur duluan, kemudian istri terbalik. Biarkan anak tidur duluan, istri tidur duluan, barulah Mas Kolik tidur. Nah, sebelum tidur, coba lihat matanya anak yang sedang tidur. Coba perhatikan baik-baik. Nah, kalau bapakmu nanti jadi orang kaya, kalau bapakmu punya uang banyak, kamu pasti sekolah tinggi, nak. Kamu bisa jadi apapun, nak. Kamu nanti musim hujan gak usah takut, nak. Kamu akan punya mobil sendiri dari ayah. Kamu gak usah takut kehujanan. Sebelum tidur, lihat istri. Pandangi istri. Dek, dulu waktu akad nikah, di depan Pak Mudin, di depan orang KUA, saya sudah janji bahwa saya akan membahagiakan orang yang saya nikahi, lahir batin, dunia sampai akhirat. Tapi selama ini, saya melihat, saya merasa saya belum bisa membahagiakan seperti yang kamu inginkan. Setelah itu bertanya pada diri sendiri, Mas Koliknya, kalau saya tidak melakukan bisnis ini, kalau saya tidak semangat lagi, bagaimana nanti saya bisa menyekolahkan anak saya sampai ke jenjang perguruan tinggi, sampai S2, sampai S3. Kalau saya berhenti, apakah saya bisa memberikan kepada anak saya seperti yang saya bilang barusan? Kamu nanti sekolah pakai mobil sendiri, nak. Kalau saya berhenti nggak akan bisa. Kemudian lihat istri lagi. Coba ingat-ingat lagi, apa yang dilakukan istri mulai bangun tidur sampai malam hari tidur lagi. Kerjaan istri itu berat luar biasa. Kita belum tidur, kita belum bangun, istri sudah bangun. Yang nyapu rumah, yang ngepel rumah, yang nyuci baju, yang masak. Kemudian lihat istri. Istri itu bukan pembantu, istri kita itu bukan satpam yang tukang jagain pintu, istri itu bukan pembantu yang disuruh masak, bukan. Tapi istri kita sudah rela melakukan semua itu. Masa sih tega kita melakukannya terus-menerus? Maka bilanglah, saya akan ganti pengorbananmu, Dik, dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Suamimu sedang berjuang. Terus lakukan seperti itu setiap hari. Maka apa yang kita lihat, apa yang Mas Kolik lihat, apa yang Mas Kolik pikirkan, itu masuk ke dalam pikiran dan mengikis informasi-informasi yang membuat ngedrop tadi, dan kemudian motivasi itu muncul di dalam, sehingga itulah yang akan membuat semangat semakin tumbuh. Langkah yang pertama, menumbuhkan semangat dari diri sendiri. Yang kedua, sering-seringlah ngobrol sama orang yang sedang semangat.
Sering-seringlah kumpul dengan orang-orang yang semangat. Sering-seringlah nonton film, nonton YouTube yang membuat Anda semangat. Lihatlah kisah perjalanan orang-orang yang dulu kondisinya lebih sulit daripada Mas Kholik. Tapi saat ini dia berhasil luar biasa. Apa yang dia lakukan, apa yang dia korbankan, bagaimana dia dulu sedihnya, bagaimana dia, banyak sekali. Anda belajar dari situ, dan ketika Anda melihat itu, maka semangat Mas Kholik akan kembali meluap-luap luar biasa. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka semangat itu tidak akan pernah hilang, Mas Kholik. Yang membuat semangat itu menjadi ngedrop itu adalah karena kita berharap sesuatu dan sesuatu itu tidak sesuai, yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Yang paling sering dialamin teman-teman di bisnis ini, yang sering membuat mereka ngedrop, itu adalah prospek tapi nggak closing. Kemudian akhirnya jatuh semangatnya, ngedrop. Kenapa jatuh semangatnya, ngedrop? Masalahnya adalah kita berharap bahwa setiap orang yang kita prospek itu harus gabung. Pikiran kita setiap prospek orang itu harus gabung. Maka ketika ada orang yang tidak gabung, membuat kita semangat kita jadi drop. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Kita juga harus meyakini bahwa Tuhan, Allah sudah ciptakan semuanya. Semuanya berpasang-pasangan, sunatullah. Kita tidak bisa minta, ya Allah, mbok ya jangan ada malam toh, biar gak gelap. Mbok bikin hari itu siang aja, supaya gak perlu lampu-lampuan terang. Gak bisa. Gak bisa. Jadi kalau ketemu malam, nikmati saja. Supaya gak gelap, ambil lampu, nyalain lampu. Listrik mati, nyalain lampu emergensi, nyalain lilin. Kalau kepingin ketemu pagi, cepet-cepet tidur. Ya Allah, saya tidur, toh besok juga ketemu siang lagi. Ngapain pusing mikirin gelap? Kita juga tidak bisa berharap ketemu istri rewel, ketemu tetangga perempuan. Wah, mulut gini misalkan. Ya Allah, mbok ya di dunia ini jangan ada perempuan itu bibirnya begini. Mbok ya laki-laki semua, nggak bisa. Allah ciptakan dua-duanya. Kalau ada laki-laki pasti ada perempuan. Kalau ada malam pasti ada siang. Begitupun kita melakukan bisnis ini ketika kita prospek. Kita tidak bisa berharap semua orang join. Allah sudah atur. Ada orang yang tidak join dan ada orang yang join. Maka ketika ada orang yang tidak join, yakinlah, ya Allah, saya hari ini dipertemukan dengan orang yang sudah kamu atur, yang tidak join hari ini. Tetapi saya yakin, engkau pasti akan menemukan dengan orang-orang yang akan join. Segera temukanlah ya Allah. Yakini itu, bahwa orang tidak join itu sudah diatur dari sonana. Seperti ada siang, ada malam, ada orang yang join, ada yang tidak join. Jadi jangan pernah berpikir bahwa semua orang akan menolak. Karena Allah selalu menciptakan dua hal. Kalau ada yang menolak, pasti ada yang join. Jadi jangan memaksa setiap orang itu pasti join. Tugas kita itu adalah menyampaikan prospek, ikhtiar, presentasi. Nah, yang menentukan hati orang tersebut join atau tidak, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Jangan diambil haknya. Tugas kita itu adalah ikhtiar, jadi maksimalkan ikhtiar kita. Jangan memaksa-maksa Tuhan, jangan memaksa-maksa Allah untuk harus gabung. Itu sama dengan memaksa Allah untuk jangan ada malam, siang aja, nggak bisa. Ya. Oke, tetapi di luar itu kita juga harus menambah wawasan kita. Karena rumusnya jelas diatur dalam agama Islam. Barang siapa yang ingin bahagia, sukses dengan akhirat, harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mengejar bahagia, ingin sukses di dunia, itu juga harus dengan ilmu. Maka kalau kita merasa kok nggak closing,
teruslah belajar dari orang yang tahu bagaimana cara melakukan closing, bagaimana presentasi yang membuat closing. Seperti itu ya. Mas Kolek, puas nggak ini jawabannya? Anakmu lagi anakmu.